sekalian setiap hari. Haleluya. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat
perbuatanmu Tuhan. Hiranamaya ranamaya ranamaya ranamo. Haleluya, terpuji namamu Tuhan. Allah yang berjanji, Allah yang setia Haleluya, akan janjinya. Yesus, haleluya, 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 Glory, haleluya, haleluya, terpuji namamu Tuhan, terpuji namamu Tuhan, terpuji namamu Tuhan, haleluya, syukur bagi haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita akan dengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini dari kitab Yakobus 2 ayatnya yang ke-14 sampai 26, tapi saya cuma baca ayat yang ke-14 untuk mempersingkat waktu. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Dari firman Tuhan ini saya beri judul, perbuatanmu menunjukkan iman. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, seringkali kita salah di dalam memahami dan memperdebatkan pengajaran mengenai keselamatan antara pengajaran Paulus dan Yakobus. Allah menginspirasikan kepada Yakobus bahwa apakah gunanya saudara-saudara jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan? Jadi dalam hal ini keduanya sebenarnya saling menguatkan bahwa
perbuatan seseorang menunjukkan iman seseorang. Perbuatan seseorang menunjukkan iman seseorang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, iman tanpa perbuatan baik tidak berguna. Tuhan Yesus mengajarkan kepada setiap pengikutnya bahwa hukum yang pertama dan terutama adalah dalam Matius 22:37, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Sedang hukum yang pertama mengatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tetapi sangat disayangkan karena yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari saat ini, kita lebih sering menyaksikan ada sebagian orang yang menyatakan dirinya pengikut Kristus, tetapi tindakannya tidak mencerminkan imannya. Contoh, pada hari Minggu ada banyak orang, mereka lebih menyukai berwisata daripada beribadah. Atau ketika melihat ada begitu banyak orang di sekitarnya sedang kekurangan, tetapi yang dilakukan apa? Hanya sebatas menyatakan kasihan, tetapi tidak disertai dengan perbuatan. Saudara, tidak ada tindakan, yaitu yang mencerminkan untuk menyatakan sesuatu, menolong orang yang kekurangan. Saudara, pada hakikatnya apa yang dilakukan hanya sebatas iman di bibir saja. Makanya Yakobus menegaskan bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati. Yakobus 2:17. Saudara, jadi harus disertai dengan suatu tindakan, perbuatan. Ada banyak sekarang ini mungkin dia beribadah, berbeda ibadah itu cuma katakanlah dalam 1 bulan ada yang 5 minggu, rata-rata kebanyakan 4 minggu. Ada yang mungkin beribadah itu hanya 1 kali, yaitu biasanya minggu pertama, karena pada umumnya minggu pertama itu ada perjamuan kudus, dia datang. Tapi setelah itu minggu kedua dan ketiga dan keempat ada aktivitas lain, yaitu berwisata, mengajak keluarga jalan-jalan ke sini, atau ada yang aktivitasnya saya perlu refreshing, naik gunung, atau ada yang kegiatannya kegiatan untuk apa? Sehat, itu naik sepeda dan sebagainya. Saudara, tapi mengatakan mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, akal budi, tapi kenyataannya di dalam kehidupannya tidak merefleksikannya. Saudara, kalau kita mengatakan mengasihi Tuhan, maka harus disertai dengan perbuatan, tindakan, yaitu kita beribadah. Dalam kitab Ibrani bahkan diingatkan, menjelang kedatangan Tuhan, marilah kita beribadah semakin giat. Artinya apa? Semakin rajin menjelang kedatangan Tuhan. Jangan seperti dibiasakan oleh kebanyakan orang. Itu sudah diingatkan, saudara. Itu yang namanya iman disertai dengan perbuatan. Kita beribadah kepada Tuhan. Karena dari hari Senin sampai Sabtu kan sudah ada banyak aktivitas dalam hidup kita. Contoh, bekerja untuk mencari nafkah, mencukupi kehidupan keluarga dan sebagainya. Hari yang ke-7, marilah kita datang kepada Tuhan hari Minggu untuk beribadah, memuliakan Tuhan. Sama juga, saudara. Ada begitu banyak orang kita melihat
dalam hidup ini kadang-kadang, wah ada orang yang berlebihan, tapi ada orang yang mungkin untuk makan satu hari satu kali aja susah, saudara. Tapi ada orang yang mungkin bisa sekali makan, mungkin bisa 1 juta atau lebih daripada itu, makan di restoran enak-enak. Dan bahkan mungkin dia melihat, wah ada banyak orang di sekitarnya yang kekurangan, tapi cuma mengatakan kasihan ya, tapi tidak disertai dengan suatu tindakan dan perbuatan. Lah inilah yang dikatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Artinya imannya itu cuma di bibir saja, mengatakan kasihan, tapi tidak disertai oleh perbuatan. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, ada banyak orang di sekitar kita membutuhkan pertolongan. Mungkin saudara secara materi mungkin tidak bisa melakukannya, tapi saudara bisa bantu dia, saudara bisa doakan dia supaya Tuhan tolong dia, Tuhan berkati dia, Tuhan bukakan jalan bagi dia. Saudara bisa encourage, saudara bisa kuatkan, teguhkan imannya, bangkitkan semangatnya, supaya apa? Dia mengalami suatu peningkatan di dalam kehidupannya. Saudara, ada banyak orang perlu penghiburan. Dan kalau kita bilang, saya mengasihi Tuhan, firman Tuhan bilang hukum yang pertama, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Mari saudara, iman kita itu kita nyatakan. Mulai hal-hal yang sepele, mulai hal-hal yang kecil kita nyatakan. Itu yang dikatakan iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Kita tahu bahwa Roma 10:17 mengatakan iman timbul karena pendengaran akan firman Tuhan. Kita sudah dengar apa yang firman Tuhan katakan. Tapi mari supaya iman kita itu hidup, maka kita harus lakukan di dalam kehidupan kita. Kita mulai dari hal-hal yang bisa kita kerjakan. Karena Tuhan gak pernah menuntut kepada saudara dan saya untuk melakukan sesuatu yang kita gak bisa buat. Tuhan gak pernah. Tuhan minta kita melakukan apa yang bisa kita buat. Dan Tuhan sangat senang sekali, saudara. Karena Tuhan selalu bilang, apa yang ada di tanganmu, nah syukurilah itu. Lalu berbuatlah sesuai dengan apa yang kamu punya. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, maka iman tanpa perbuatan baik tidak akan berguna. Jadi iman itu harus disertai dengan tindakan, disertai dengan perbuatan. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, seringkali ada orang telepon, waduh, konseling berjam-jam, saudara, berjam-jam, lalu setelah itu apa? Didoakan. Tapi kemudian berselang beberapa hari, seminggu, telepon lagi, konseling lagi, hal yang sama. Kadang-kala secara manusia mungkin merasa, aduh, ini orang ya, kan seminggu yang lalu sudah diberitahu, tapi kok sekarang hal yang sama lagi dia sampaikan. Berarti apa yang diomongkan untuk dilakukan gak dikerjakan. Saudara, kadang-kala mungkin sebagai manusia kesal rasanya, di orang ini, sebab saya sudah, waktu saya untuk dia sudah berjam-jam, tapi kok dia gak berubah, tidak melakukan. Mungkin sebagai manusia kesal, saudara. Tetapi yang namanya iman disertai dengan perbuatan baik, nah kita harus lakukan terus. Dia telepon lagi, konseling lagi hal yang sama, tetap kita layani dia, sampaikan kebenaran firman Tuhan, lalu doakan dia. Saya yakin dan percaya sebagaimana janji Tuhan, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya, pada waktunya pasti dia akan berubah. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, inilah yang dikatakan iman disertai dengan perbuatan baik barulah berguna. Tetapi kalau iman tanpa perbuatan baik maka tidak berguna, saudara. Jadi harus disertai dengan suatu perbuatan yang baik, saudara. Bagi siapa? Orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang kita kasih. Saudara, karena perbuatan baik itu juga adalah bagian daripada iman. Karena apa? Tidak mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatanku. Nah itu di dalam Yakobus 2:18.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita perhatikan dari pernyataan terkandung dari ayat 18. Bila kita cermati di sini terdapat pertentangan antara dua pihak yang berlawanan. Pihak pertama merupakan orang yang menganggap iman lebih penting dari perbuatan, sedangkan pihak kedua menganggap perbuatan lebih penting dari iman. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bila seseorang membanggakan diri bahwa ia memiliki iman di dalam Kristus Yesus, tetapi realitanya di dalam kehidupannya melakukan sesuatu yang tidak baik, juga perlu untuk merenungkan kembali. Karena apa? Karena firman Tuhan mengatakan di dalam 3 Yohanes 1:11, barang siapa berbuat baik berasal dari Allah, tetapi yang berbuat jahat tidak mengenal Allah. Saudara, oleh sebab itu kekasih Tuhan, perbuatan baik adalah merupakan bagian dari iman. Dan oleh karena itu, setiap orang Kristen, setiap orang percaya haruslah melakukan perbuatan baik kepada semua orang tanpa memandang muka. Saudara, perbuatan baik kepada semua orang tanpa memandang muka. Saudara, ini penting saudara, karena kadang-kala ada orang-orang berbuat baik karena dia melihat muka, melihat dia siapa ini, maka dia berbuat baik. Tapi kalau dia melihat orang yang tidak cocok, yang tidak senang, dia tidak lakukan. Firman Tuhan tidak katakan demikian, tapi berbuat baiklah kepada semua orang tanpa memandang muka. Dan kalau ini yang saudara dan saya lakukan, maka Tuhan sangat senang dan hidup kita pun pastilah akan berubah, akan semakin diberkati Tuhan. Dengan apa? Ada banyak perkara-perkara yang baik, karena memang Allah kita itu baik. Kita akan terus akan diajari, akan ditolong Roh Kudus untuk terus berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik, karena Dia Allah yang baik. Dan inilah yang Tuhan mau, iman disertai dengan perbuatan baik. Saudara dikasihi Tuhan Yesus, sebagai orang beriman, maka kelihatan dari perbuatan itu perbuatan baik. Kalau dia mengatakan dia orang beriman, tapi jangankan perbuatan, perkataannya saja seringkali katakanlah menyatakan hal-hal yang tidak baik, gosip tentang seseorang, mengungkapkan hal-hal yang jelek, itu sudah menunjukkan bahwa dia tidak orang beriman. Orang beriman menyatakan hal yang baik, perbuatan yang baik, bukan hanya perkataan, tapi perbuatan. Itulah orang yang beriman, melakukan hal-hal yang baik. Tapi kalau dia bilang dia orang beriman, tapi dalam realitanya perkataan dan tindakannya tidak baik, berarti dia tidak beriman. Karena Tuhan tidak pernah mengajarkan yang tidak baik. Yang Tuhan ajarkan adalah selalu hal yang baik. Kita lihat contoh di dalam Alkitab. Perbuatan baik adalah merupakan wujud dari pernyataan iman. Iman Nuh dan Abraham dibuktikan melalui perbuatan mereka. Jelas sekali. Perbuatan merupakan wujud pernyataan iman. Firman Tuhan menyatakan, tubuh tanpa roh adalah mati. Demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Oleh karena itu, layaknya setiap orang pengikut Kristus melakukan perbuatan baik sebagai bentuk pernyataan iman kepada Allah. Firman Tuhan berkata, 2 Timotius 3:17, sebab setiap orang kepunyaan Allah telah diperlengkapi dengan perbuatan baik. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, setiap orang percaya harus menyatakan imannya dengan perbuatan baik. Sebab apa yang dilakukan mencerminkan imannya. Jangan sampai kekurangan dan kelemahan saudara menjadi hambatan untuk melakukan pekerjaan baik. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, perbuatanmu dan perbuatanku menunjukkan iman kita. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi setiap jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus.
Biarlah setiap jemaat Tuhan bukan hanya di bibir saja mengatakan orang beriman, tetapi biarlah mereka menyatakan imannya di dalam setiap perbuatan, perilaku dan tindakannya maupun perkataannya setiap hari mencerminkan apa yang firman Tuhan katakan dalam setiap kehidupan orang percaya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, hamba sudah berdoa dan memberkati setiap jemaat Tuhan. Haleluya. Amin.